Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim berhasil membongkar sindikat internasional yang memperjualbelikan satwa endemik Indonesia. Sebanyak 17 ekor anakan komodo telah berhasil dijual ke luar negeri, sementara 3 ekor lainnya berhasil diselamatkan petugas. Nilai perdagangan ini mencapai miliaran rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan 2 tersangka di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keduanya ditangkap saat mengangkut 3 ekor anakan komodo yang disembunyikan dalam perjalanan kapal Pelni dari Nusa Tenggara Timur. Hasil penyidikan lanjutan, polisi menetapkan total 11 orang sebagai tersangka. Sindikat ini ternyata telah beroperasi sejak awal 2025. Selama kurun waktu tersebut, sedikitnya 20 ekor komodo telah diperdagangkan ke Thailand dan Malaysia. Di pasar gelap internasional, harga 1 ekor anak komodo mencapai $35.000 Amerika atau sekitar 500 juta rupiah. Dengan total nilai transaksi diperkirakan menyentuh angka 10 miliar rupiah. Tak hanya komodo, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa 16 ekor kuskus, ular sanca hijau, dan 140 kg sisik terenggiling. Pada saat kami lakukan upaya penangkapan, kami lakukan pengembangan bahwa barang itu akan dikirim ke Surabaya ke salah satu lokasi di daerah Surabaya dan Perak. Setelah itu kami dalami, kami menangkap orang yang mengorder dari komodo ini. Setelah kami menangkap orang yang mengorder komodo ini, kami temukan lagi tindak pidana lain ataupun hewan lainnya yang sudah diorder oleh tersangka BM. Jadi BM ini adalah orang yang mengorder komodo dan dia juga mengorder kuskus talaut yang berasal dari Sulawesi. Jadi kebetulan sekali pada saat kami tangkap pelaku ini, pelaku juga sedang mengorder kuskus. Sehingga kami juga melakukan upaya pengungkapan terhadap hewan kuskus yang berasal dari Sulawesi. Nah, akhirnya kami kembangkan bahwa setelah hasil pengembangan kami juga mendapati beberapa hewan-hewan yang dilindungi ini yang dilakukan perdagangan ataupun penyelundupan dari daerah lain. Kepala BPKSDA Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hadi, menyebut perdagangan ini diduga melibatkan oknum tertentu. Padahal secara adat, komodo merupakan satwa yang tidak boleh keluar dari habitat aslinya. Keterbatasan petugas di lapangan menjadi tantangan dalam pengawasan. Cuma ada oknum-oknum yang memanfaatkan tuntutan kebutuhan pasar, ada nilainya sehingga mereka merubah adat mereka gitu. Kami dengan tokoh agama, dengan tokoh sama itu selalu mendorong bagaimana masyarakat itu sadar gitu ya, karena itu yang paling efektif gitu. Kalau mengandalkan petugas kami banyak keterbatasan sehingga tidak bisa secara rutin di situ hari-hari gitu. Kami selain itu juga melakukan monitoring di site monitoring itu. Kalau ada jerat, ada kayak gini, biasa kami amankan. Selain dari penanganan, kalau ada tertangkap tangan, kami bekerjasama dengan Polres tempat untuk melakukan penanganan itu. Patroli itu dilakukan berapa? Sebulan 2 kali kami dengan beberapa. Ini kan luas nih. Kami keterbatasan di Flores itu 2 bulan sekaligus juga kami masang kamera trap itu selain untuk melihat populasinya juga mengidentifikasi orang-orang yang keluar masuk di habitat tersebut. Karena ini memang di luar kawasan konservasi ya, hutan lindung ya, tapi ini memang benar open access gitu. Orang bisa keluar masuk untuk kebutuhan ya tidak hanya dengan berburu gitu, ada kepentingan lain yang bisa dilakukan di situ. Selain itu, dari 140 kg sisik terenggiling yang disita, diperkirakan berasal dari sekitar 980 ekor terenggiling yang dibunuh. Nilai perdagangannya mencapai 8,4 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Karantina Hewan. Mereka terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Polisi masih terus menelusuri jaringan internasional serta jalur distribusi yang digunakan sindikat. Ferry Saputra, Surabaya TV.